Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalita dari Prodi PGSD dengan NIM 87785645. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital sebagai salah satu isu kontemporer dalam pendidikan nasional. Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan. Saat ini, proses belajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas dan buku cetak. Peserta didik dapat memperoleh informasi dari internet, media sosial, platform pembelajaran daring, bahkan dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Di satu sisi, perkembangan ini membuka peluang besar bagi kemajuan pendidikan. Namun, di sisi lain, muncul berbagai persoalan seperti penyebaran informasi yang tidak valid, rendahnya literasi digital, menurunnya interaksi sosial, hingga tantangan pembentukan karakter peserta didik. Dalam kondisi tersebut, pendidikan membutuhkan fondasi yang kuat agar tidak kehilangan arah. Fondasi inilah yang dikenal sebagai pilar pendidikan. Secara filosofis, pilar ini dapat diartikan sebagai tiang penyangga yang menjaga kokohnya suatu bangunan. Dalam dunia pendidikan, pilar ini merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan landasan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketika dunia pendidikan menghadapi perubahan zaman yang sangat cepat akibat perkembangan teknologi digital, pilar pendidikan ini menjadi sangat penting sebagai penunjuk arah, agar pendidikan tetap berorientasi dalam pembentukan manusia secara Tiga prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang saat ini menjadi landasan pendidikan nasional. Yang pertama adalah, menurut saya, makna prinsip ini sangat dalam, di mana pendidikan ini tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui contoh nyata yang diberikan oleh pendidik. Seorang guru yang mengajarkan kejujuran harus menunjukkan perilaku jujur. Guru yang mengajarkan disiplin juga harus menunjukkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik belajar bukan hanya dari apa yang didengar, tetapi juga dari apa yang mereka lihat. Prinsip kedua adalah in medio mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat dan kemauan. Didik tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator yang mampu mendorong kreativitas, rasa ingin tahu, dan motivasi belajar peserta didik. Dalam prinsip ini terlihat bahwa pendidikan harus memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang secara aktif, bukan sekadar menjadi penerima informasi yang pasif. Yang ketiga adalah tuturi handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Setelah peserta didik memiliki kemampuan berkembang secara mandiri, guru tetap hadir untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan. Prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah melahirkan individu yang mandiri, tetapi tetap memiliki nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Saat ini, peserta didik hidup di tengah banjir informasi. Mereka dapat mengakses berbagai konten melalui media sosial dalam waktu yang sangat singkat. Dalam kondisi seperti ini, guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Misalnya, menunjukkan cara mencari sumber informasi yang kredibel, menghargai hak cipta, menghindari penyebaran hoax, dan menjaga etika dalam komunikasi digital. Keteladanan digital menjadi kebutuhan yang sangat penting karena peserta didik seringkali meniru perilaku yang mereka lihat. Teknologi telah mengubah cara belajar generasi saat ini. Peserta didik cenderung lebih tertarik pada pembelajaran yang interaktif dan berbasis teknologi. Karena itu, guru perlu menciptakan suasana belajar yang mendorong partisipasi aktif siswa melalui pemanfaatan video pembelajaran, platform digital, simulasi virtual, diskusi daring, maupun proyek kolaboratif. Guru bukan lagi satu-satunya menjadi sumber informasi, tetapi menjadi pengarah yang membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kemudahan akses informasi membuat peserta didik memiliki kesempatan besar untuk belajar secara mandiri. Namun, kebebasan tersebut juga dapat menimbulkan resiko apabila tidak disertai kemampuan menyaring informasi. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai pembimbing yang membantu peserta didik mengembangkan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Salah satu tantangan yang banyak diamati adalah semakin tingginya ketergantungan peserta didik terhadap teknologi. Banyak siswa lebih tertarik pada media sosial dibandingkan proses belajar yang mendalam. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia pendidikan juga menghadirkan dilema. AI dapat membantu proses belajar, tetapi apabila digunakan tanpa etika, dapat mendorong plagiarisme dan menurunkan kemampuan berpikir mandiri. Tantangan lainnya adalah maraknya cyberbullying, penyebaran hoax, rendahnya budaya membaca, serta kesenjangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Fenomena itu menunjukkan bahwa persoalan pendidikan saat ini bukan hanya persoalan teknologi, melainkan juga persoalan nilai dan karakter. Persoalan utama pendidikan nasional saat ini bukan terletak pada kurangnya teknologi, melainkan bagaimana teknologi digunakan untuk mendukung tujuan pendidikan. Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Santodo, Imadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani tetap relevan dalam menghadapi tantangan di era digital saat ini. Melalui penerapan ketiga prinsip inilah, pendidikan Indonesia diharapkan mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memiliki karakter, integritas, kemampuan berpikir kritis, serta tanggung jawab sosial yang tinggi.